Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara ngokulasi tanaman ya. Di sini akan saya mengulik terus tanaman kelengkeng supaya tanaman kita itu menjadi berkualitas unggul. Dan kali ini saya akan membahas dengan topiknya apa penyebabnya okulasi itu gagal ya teman-teman ya. Nah, okulasi atau penempelan mata atau sambung sisip itu tadi tidak jadi atau tidak tumbuh ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar dapat informasi selanjutnya di channel ini tentang seputar tanaman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama-tama kali yang harus kita lakukan, kita siapkan tanaman yang kita tanam dari biji ya teman-teman ya. Yang kita tanam dari biji yang layak untuk diokulasi ya teman-teman ya. Yang untuk layak untuk diokulasi yaitu tanamannya sudah sebesar seperti ini ya teman-teman ya. Ya kurang lebih sebesar sebatang rokok ya teman-teman ya, seperti ini. Dan usahakan teman-teman itu perhatikan batang kelengkeng yang kita tanam dari biji ini tadi, kita pilih dengan posisi yang masih agak muda ya teman-teman ya batangnya. Jangan kita pilih yang posisi tua ya teman-teman ya. Nah, batangnya ini kita pilih yang posisi agak masih muda, karena kalau masih muda ini kadar kambiumnya ini masih bisa dibilang masih banyak ya teman-teman ya. Kita ambil dari bawah polybed ini sekitar 20 cm ya teman-teman ya, 20 cm ke atas. Kemudian kita potong lebih dari 20 cm pun tidak masalah ya teman-teman ya. Yang penting batangnya ini masih agak muda dan tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ya teman-teman. Selanjutnya kita persiapkan pucuk yang unggul ya teman-teman ya. Pucuk yang unggul seperti ini. Nah, usahakan teman-teman itu pilih yang sudah ada tanda-tanda calon munculnya daun ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, sudah ada keluar tanda muncul daunnya ya teman-teman ya, tunas-tunas barunya ya teman. Nah seperti ini teman-teman, sudah muncul ya tanda-tanda tunas barunya ini. Nah, usahakan ininya sudah ada, karena ini akan lebih cepat tumbuh ya teman-teman ya apabila sudah ada tanda-tanda keluar tunas baru ini. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian nanti kita tempelkan di batangnya sini. Sama yang harus kita lakukan, kita harus menyayatnya atau kita memotongnya ya teman-teman ya. Kita potong, tentukan sendiri di mana posisi yang masih muda ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan sudah terpotong seperti ini ya teman-teman ya. Sudah terpotong seperti ini. Ini batangnya masih muda ya teman-teman ya. Kemudian setelah dipotong seperti ini teman-teman, nah kita rapikan sedikit ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita belah di posisi tengahnya sini atau di pinggirnya sini, tidak masalah teman-teman. Yang penting nanti pada penyisipan itu bisa rapet ya, tanpa rongga sedikit pun. Dan teman-teman bisa menggunakan alat yang sederhana sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan silet seperti ini. Usahakan silet ini yang masih baru ya teman-teman ya. Usahakan silet ini yang masih baru, agar tidak ada kotoran-kotoran ya teman-teman ya, tidak ada karat ya. Usahakan ini masih sangat tajam sekali. Nah kemudian kita belah di sini, mau di pinggir atau di tengah itu tidak masalah teman-teman. Yang penting ini pembelahannya terlihat rapi dan tidak bergelombang ya teman-teman ya. Pembelahannya sangat rata. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, kita belah seperti ini ya.
Nah, jika teman-teman sudah melihatnya, sudah terbelah seperti ini, usahakan pembelahan ini tadi yang di dalam itu tidak terpegang oleh tangan kita atau tidak tersentuh dengan kulit ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ini kita cabut ya, kita cabut seperti ini. Nah, kemudian entres yang ini tadi kita potong. Nah, kita gunakan sekitar 3 mata sampai 4 mata ya teman-teman ya, agar untuk menjaga kelembapan ya teman-teman ya, agar tetap hijau. Teman-teman pun bisa ini lakukan dengan penyayatan ini tadi dengan runcing ya, berbentuk runcing. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sayat menceng atau miring ya teman-teman ya, kita sayat miring. Apa tujuannya kita sayat miring teman-teman? Tujuannya yaitu tadi untuk menyelipkan ke belahan ini tadi supaya terjepit rapat ya teman-teman ya, dan tidak ada rongga sedikit pun. Usahakan penyayatan ini rata ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa tancapkan langsung di posisinya sini teman-teman. Tancapkan langsung di sini seperti ini ya teman-teman ya. Segera tancapkan di sini agar terjepit ya teman-teman ya. Nah, setelah terjepit seperti ini teman-teman, usahakan terjepit rapat sekali ya teman-teman ya. Usahakan terjepit rapat sekali. Kemudian teman-teman sediakan juga sebelumnya tadi dengan sediakan plastik untuk pengikatnya teman-teman ya. Nah, cara pengikatannya ini seperti ini teman-teman. Kita ikat seperti ini, ikat sampai kencang ya teman-teman. Usahakan pengikatannya ini kencang agar dapat melekat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman apabila mengikatnya sudah terlihat kuat, nah, kemudian teman-teman plastik ini tadi kita lebarkan seperti ini, kemudian dililitkan hingga rapat ya teman-teman ya, dililitkan hingga rapat, tertutup rapat ya, celah-celah itu tadi tertutup rapat. Nah, dan apakah perlu kita sungkup ini teman-teman? Sangat perlu sekali ya, sangat perlu kita sungkup karena untuk menjaga kelembapan itu tadi ya teman-teman, agar tidak kering. Nah, seperti ini teman-teman. Usahakan tidak ada rongga sedikit pun ya. Kita tutup rapat seperti ini langsung ya teman-teman ya. Apabila pengikatannya ini tidak rapat, tidak tertutup rapat seperti ini teman-teman bisa juga melakukannya dengan cara penyungkupan dengan plastik-plastik es ataupun plastik kiloan itu ya teman-teman ya. Ada yang untuk tempat-tempat gula biasanya ya teman-teman ya, tapi usahakan plastiknya itu plastik yang baru, jangan bekas plastik gula ya. Intinya plastik yang berukuran setengah kilo atau yang 1/4 gitu teman-teman bisa menggunakan itu untuk penyungkupan apabila teman-teman tidak mengikatnya langsung seperti ini. Nah, jadi penyebabnya penyambungan atau penyisipan itu tidak jadi atau gagal ya teman-teman ya, itu penyebabnya yaitu pengaruhnya tadi ada beberapa faktor. Penyisipannya itu tidak rapat,
kemudian pengikatannya ini kurang kencang, penyungkupannya ini tidak rapat juga ya teman-teman ya, masih ada rongga-rongga, jadi ada air masuk, itu sangat mempengaruhi tunas ini mati ya teman-teman ya, dan tidak tumbuh. Dan faktor yang utama itu kita harus sesuaikan batang bawah dengan entresnya ini tadi, kita sesuaikan kadar tua mudanya itu seimbang ya teman-teman ya. Yang bawah tidak terlalu tua, yang atas pun tidak terlalu tua, jadi sama ya teman-teman ya. Nah seperti ini, sama, kira-kira masih sama ya, ukurannya sama, kadar airnya pun masih sama. Nah, jadi usahakan pilih yang agak sama. Jadi faktor penyebabnya itu tadi, entresnya terlalu tua akan tidak jadi juga teman-teman. Penyisipannya itu tidak rapat, itu tidak akan jadi. Terus peralatannya berkarat seperti ini pun tidak akan bisa jadi ya, akan menjadi zat karatnya melekat di situ dan tidak lengket teman-teman. Dan semoga ini bisa tumbuh ya teman-teman ya. Nah seperti ini, sangat mudah sekali teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa lakukan juga ini di rumah ya, apabila teman-teman ingin mempraktekkan langsung. Sebenarnya ini berlaku untuk tanaman apa saja ya teman-teman ya, berlaku untuk tanaman apa saja. Apabila teman-teman memiliki pohon alpukat, teman-teman habis membuat jus, nah, bijinya itu teman-teman bisa tanam di polybed atau di pot dulu, kemudian setelah tumbuh teman-teman bisa mencari entresnya itu tadi. Apa itu entres teman-teman? Entres itu tadi yaitu tunas ya teman-teman ya, tunas atau pucuk muda kita pilih pada tanaman yang sudah pernah berbuah. Dan apabila teman-teman ingin berbuahnya lebat, teman-teman pun bisa mencarinya tanaman entah alpukat, entah rambutan ataupun durian. Teman-teman pastikan tanaman itu tadi sudah pernah berbuah dan buahnya itu sangat maksimal lah, sesuai yang kita inginkan. Nah itu pucuknya itu bisa kita ambil. Nah kemudian kita sambungkan pada tanaman kita itu tadi yang kita tanam di polybed atau tanam pot tadi. Nah teman-teman bisa gunakan itu insya Allah beberapa tahun kemudian, biasanya itu 3 tahun. Kalau tanaman itu standarnya 3 tahun hingga 5 tahun sudah bisa produksi dengan perawatan yang maksimal ya teman-teman ya, perawatan yang cukup. Itu berlaku untuk tanaman apa saja ya, nah, tanaman yang penting tanaman buah-buahan intinya ya teman-teman ya, nah, tanaman macam-macam lah. Terong pun bisa teman-teman, terong disilangkan dengan cepoka bisa juga teman-teman ya. Nah cepoka untuk batang bawah, terongnya untuk batang atas bisa. Itu akan menjadi, terongnya itu pun nanti menjadi berkualitas, buahnya mau lebat, dan tanamannya pun bisa bertahan hidup lama ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, pengalaman saya yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi seperti ini tadi, kelengkeng pun begitu juga teman-teman. Apabila kita menanam dari biji saja, tidak kita okulasi, itu akan sangat lama dan kualitas produksinya itu pun nanti tidak akan maksimal teman-teman. Sama seperti halnya durian, teman-teman habis beli durian di pasar, bijinya teman-teman bisa semai di polybed atau di pot. Nah, kemudian setelah tumbuh teman-teman bisa lakukan seperti ini tadi, dengan cara teman-teman itu tadi memilih tanaman atau apa tadi, tanaman durian ya ibaratnya kan, entah punya tetangganya yang ada tanamannya itu buahnya lebat dan dagingnya tebal. Nah teman-teman bisa mengambil atau memintanya pucuknya itu tadi teman-teman, untuk teman-teman okulasikan di biji yang teman-teman tanam itu tadi. Nah, itu teman-teman beberapa tahun kemudian terus teman-teman tanam, itu nanti buahnya pun akan seperti yang teman-teman ambil pucuknya itu tadi.
tidak akan berubah ya teman-teman ya, pasti sama dengan indukannya, kecuali teman-teman hanya menanam dari biji saja, itu nanti varietasnya akan berubah. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memaksimalkan tanamannya, teman-teman tetap mengambil dari vegetatifnya ya teman-teman ya, bukan dari generatif. Jadi teman-teman langsung ambil batangnya atau rantingnya itu tadi ya teman-teman ya. Kalau dari cabang teman-teman bisa mencangkoknya, itu akan sama dengan indukannya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, faktor-faktor penyebab okulasi atau penyambungan sisip itu tadi gagal jadi karena ada beberapa faktor. Dengan ininya batangnya ini terlalu tua, terlalu muda pun nggak bisa teman-teman ya, peralatannya ini pun kurang memadai ya, ibaratnya tidak tajam, itu sangat faktor yang mempengaruhi tidak jadi okulasi kita ya, atau gagal. Jadi intinya peralatan itu tadi harus tajam dan tipis, kemudian bersih, higienis ya dari bakteri. Sebenarnya sangat mudah teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang hobi tanaman tentunya ya, yang selalu mengulik tanamannya dan ingin menanam tanaman-tanaman buah. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi teman-teman memiliki kreativitas sendiri di rumah, ingin menanam bisa membuat sendiri gitu kan, seperti itu teman-teman. Ingin menanam durian, teman-teman bisa membuatnya sendiri. Entah tidak teman-teman pun bahkan bisa membuat partai besar katanya ya, atau membuat pembibitan terus ingin teman-teman jual, teman-teman bisa. Jadi tanpa sertifikat, tapi dengan adanya bukti bahwa hasil entresnya itu tadi teman-teman ambil dari pohon yang sudah produksi maksimal, itu sudah dijamin tanaman itu berkualitas teman-teman. Namun itu tadi belum dijamin oleh sertifikat, hanya dijamin dengan bukti langsung praktek ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa praktek langsung di rumah ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada penyampaian saya ini ada yang salah ataupun tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.